Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nuryana, NIM 2019-220. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri. Yang kedua yaitu Afara Happy Eriandi, NIM 2019-225. Ketiga, Okto Junior, NIM 2019-212. 4. Frederico Marcelino Sandi, NIM 2019-271. 5. Rizky Maulana, NIM 2019-257. 6. Andrea Surya, NIM 2019-232. 7. Nadia Eka, NIM 2019-248. 8. M. Koirudin, NIM 2018-293. Yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu hukum acara arbitrase tradisional internasional. Yang kedua yaitu hukum acara arbitrase nasional, terdiri dari permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu arbitrase tradisional internasional. Apa itu arbitrase internasional? Arbitrase internasional mirip dengan litigasi pengadilan domestik. Tetapi alih-alih terjadi di hadapan pengadilan domestik, itu terjadi di hadapan para juri pribadi yang dikenal dengan sebutan arbiter. Ini adalah sebuah konsensual, netral, mengikat, pribadi dan dapat ditegakkan cara penyelesaian sengketa internasional yang biasanya lebih cepat, lebih murah, menggunakan teknologi yang mutakhir untuk menyelesaikan masalah dibanding proses pengadilan domestik. Selanjutnya, apa itu arbitrase tradisional? Suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih arbiter, dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung di suatu negara atau tempat yang telah disepakati dengan tujuan memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Nah, di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 66 menyebutkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilakukan pada wilayah hukum Republik Indonesia jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, putusan arbitrase diberikan oleh majelis arbitrase atau arbiter. 2. Putusan arbitrase dibatasi oleh ketetapan hukum di Indonesia, di mana di dalamnya mencakup ruang lingkup hukum perdagangan. 3. Putusan arbitrase internasional hanya bisa dilakukan di Indonesia dengan tidak bertentangan pada ketertiban umum. 4. Putusan arbitrase internasional bisa dijalankan setelah mendapat eksekutor dari pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang termuat dalam Konvensi New York tahun 1958, yaitu yang pertama ada asas resiprositas. Asas timbal balik ini diatur pada pasal 1 ayat 3. Sesuai asas ini, maka penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam suatu negara adalah atas permintaan dari negara lain. Hanya dapat diterapkan apabila di antara negara-negara yang bersangkutan telah ada hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Negara peserta Konvensi New York dapat melakukan menolak, mengakui atau melaksanakan putusan arbitrase asing apabila negara yang meminta eksekusi putusan itu tidak memiliki hubungan bilateral dengan negara yang diminta. Yang kedua, asas pembatasan, yaitu hanya terhadap sengketa komersial law. Asas ini termuat dalam pasal 1 ayat 3 Konvensi New York tahun 1958. Pembatasan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah terbatas hanya pada bidang komersial law dari concrete state. Dalam Notice Convention New York ini juga ditegaskan kembali mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing terhadap perjanjian bisnis dan perdagangan. Untuk selanjutnya ada asas berbentuk tertulis. Klausula arbitrase yang termuat dalam Konvensi New York tahun 1958 mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, dimuat pada pasal 2 ayat 2, jika para pihak dari contracting parties menginginkan penyelesaian melalui arbitrase atau forum tribunal arbitrase, maka maksud para pihak itu harus dimuat secara tegas dalam perjanjian. Bentuk tertulis dari perjanjian arbitrase ini juga mencakup perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian yang termuat dalam pertukaran surat dari kedua belah pihak, serta pertukaran telegram yang berisi persetujuan arbitrase. TM Radey memperluas perjanjian arbitrase itu dengan memasukkan perjanjian melalui telex dan faksimil tercakup di dalamnya. Selanjutnya, ada asas final dan binding. Asas ini dapat dilihat pada pasal 3 Konvensi New York tahun 1958. Asas yang menyatakan putusan arbitrase itu mempunyai sifat binding adalah putusan arbitrase itu mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan arbitrase bersifat final. Dimaksudkan bahwa putusan itu merupakan putusan tingkat akhir dan tidak ada upaya hukum banding atau kasasi terhadapnya. Kepada negara yang diminta untuk melaksanakan putusan arbitrase yang bersifat binding dan final itu berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum acara di negara tempat di mana eksekusi itu dimohon untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada asas eksekusi tunduk pada asas ius sanguinis. Asas ini juga tercermin dalam pasal 3 di atas, yaitu berarti pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase asing dilakukan menurut hukum acara di negara tempat eksekusi itu akan dilaksanakan. Rumusan ketentuan tadi sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum perdata internasional mengenai asas ius sanguinis atau personalitas yang menegaskan bahwa hukum acara pihak berperkara yang diterapkan harus dilakukan menurut hukum acara di tempat perkara itu diperiksa.
Selanjutnya ada asas kompetensi absolut. Asas ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 3 Konvensi New York tahun 1958. Pasal ini telah menggariskan arbitrase sebagai forum atau mahkamah bagi para pihak yang secara tegas dimuat dalam perjanjian di antara mereka untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka. Kewenangan arbitrase ini bersifat absolut kepada badan peradilan dari negara peserta untuk tidak mengadili perselisihan yang merupakan kompetensi absolut dari arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Kewenangan ini dapat dikecualikan oleh pengadilan apabila perjanjian arbitrase itu batal demi hukum atau perjanjian arbitrase itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Ketentuan pada pasal 2 ayat 3 itu juga mengandung asas pacta sunt servanda. Karenanya, perjanjian pada pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase berlaku mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu arbitrase nasional Indonesia, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Afara Happy Eriandi. Untuknya dipersilahkan. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Arbitration Center adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin pada tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI sendiri berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Pontianak, dan Jambi. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, yaitu termasuk batasan waktu di mana majelis arbitrase harus memberikan putusan, yakni aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini, BANI memiliki lebih dari 100 arbiter yang berlatar belakang dari berbagai profesi, baik berkebangsaan Indonesia maupun Asia. Permohonan arbitrase terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Poin yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration, yaitu dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyatakan beberapa informasi, yakni yang pertama, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase. Yang keempat, rincian permasalahan. Yang kelima, tuntutan atau nilai tuntutan. Poin yang ketiga yaitu dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Dan apabila dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Poin keempat, penunjukan arbiter, yaitu pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan.
Dan jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Dan yang kedua, Ketua Lembaga Arbitrase berwenang atas pemohon untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Poin kelima, biaya arbitrase, yaitu permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar Rp2.000. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan. Penunjukan arbiter merujuk pada Undang-Undang Arbitrase yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 yang disebutkan sebelumnya pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permintaan arbitrase yang disampaikan mengenai pemohon dan dalam jawaban termohon yang dijelaskan pada poin 3 tanggapan pemohon. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter atau arbiter tunggal atau majelis. Kesepakatan dua belah pihak adapun yang dimaksud arbiter tunggal dan majelis adalah yang pertama, jika diinginkan cukup arbiter tunggal, maka pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Dan jika dalam kurun waktu 14 hari sejak proposal diterima, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pertimbangan arbiter tunggal. Yang kedua, jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter karena jumlah arbiter harus ganjil, yang mana arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga yang akan menjadi ketua majelis. Dan jika dalam kurun waktu 14 hari belum ada kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan dari salah satu pihak. Sementara itu, jika salah satu pihak tidak dapat menentukan keputusan mengenai proposal nama arbiter yang mewakili dalam waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal, maka putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat kedua belah pihak. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara arbitrase terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap persiapan atau pra-pemeriksaan adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna sidang pemeriksa perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi 1. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis, 2. Penunjukan arbiter, 3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon, 4. Jawaban surat tuntutan oleh termohon, 5. Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase. Tahap kedua, yaitu tahap pemeriksaan adalah tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwa, proses pembuktian sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Tahap ketiga, yakni tahap pelaksanaan adalah tahap untuk merealisir putusan arbiter yang final dan mengikat. Tenggang waktu menurut pasal 23 ayat 1, yakni peraturan BANI tentang peraturan dan acara arbitrase, yaitu jangka waktu pemeriksaan arbitrase adalah 180 hari terhitung sejak tanggal pengangkatan arbiter tunggal atau majelis arbitrase sebagai arbiter perkara sampai dengan penyerahan kesimpulan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.